Selamat pagi, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai manajemen kawasan pesisir di Pulau Jikomalamo, Kecamatan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dengan dosen pengampu, Ibu Insinyur Jessica Mirani ST, MSI. Dengan anggota kelompok, Frederikus Henry, Amion, dan saya sendiri, Rivaldo Sinaga. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk potensi wisata dan konservasi yang dapat dikembangkan pada kawasan pesisir pantai Jikomalamo. Yang kedua, bagaimana bentuk pengelolaan kawasan pesisir di Kecamatan Pulau Ternate. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Beberapa isu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata pesisir di daerah ini adalah yang pertama infrastruktur kurang memadai seperti kurangnya rambu jalan, penerangan, dan pos keamanan. Selanjutnya dampak lingkungan. Kegiatan wisata yang tidak terencana dapat merusak ekosistem pantai dan terumbu karang yang ada di daerah tersebut. Kemudian kurang kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata masih rendah sehingga potensi lokal belum tergali secara optimal. Kemudian promosi wisata yang lemah, kurangnya upaya promosi menjadikan Kecamatan Pulau Ternate kurang dikenal sebagai destinasi wisata. Berikut adalah gambar akses darat menuju lokasi Pantai Jikomalamo. Kemudian ini adalah peta lokasi Pantai Jikomalamo yang kami ambil dari sumber yaitu Google Earth. Dapat lihat di sini. Kemudian ini ada gambaran secara langsung bagaimana kondisi pesisir di Pantai Jikomalamo. Kemudian ada data tematik dan data baseline. Data ini diperlukan untuk menentukan zonasi sebuah wilayah meliputi data tematik serta baseline data yang akan mendukung kegiatan yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun jenis data tematik yang pertama, penggunaan dan status lahan. Berasal dari sumber datanya yaitu Google Earth. Yang kedua, existing yang berasal dari BPS dan Google Earth. Kemudian infrastruktur tidak ada. Ada data sosial ekonomi yang diambil dari BPS Kabupaten. Anjir. Nah, kemudian di sini ada peta existing Kecamatan Pulau Ternate. Dapat kita lihat di sini. Kemudian ada jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Ternate. Mengambil data dari BPS Kecamatan Pulau Ternate. Dengan total 6 kelurahan. Yang pertama Jamula, Castella, Foramadia, Rua Aveta Duma, Dorpedu. Dengan total jumlah laki-laki yaitu 4.424, jumlah perempuan 4.303, dengan jumlah total seluruhnya yaitu 8.627. Selanjutnya ada kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau Ternate tahun 2022. Dengan total masih sama yaitu 6 kelurahan dengan luas wilayah 10.611. Dengan jumlah total penduduk yaitu 8.627. Dengan kepadatan penduduk per kilometernya dengan total 7.113,786. Kemudian di sini ada data luas kecamatan Maluku Utara, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore, dengan luas total area yaitu 32.998,696 kilometer persegi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frederikus Wenry. Bapak, saya akan melanjutkan presentasi dari Republik Belaga. Luas wilayah di Kecamatan Pulau Ternate tahun 2022 untuk kelurahan. Di sini ada 6 kelurahan: Jembula, Castella, Muhammadiyah, Rua Aveta Duma. Luas wilayah kilometer
Bisa dilihat datanya dan presentasinya. Dan untuk jumlah rata-rata dari luas wilayahnya ialah 10,73 dan presentasinya untuk 100%. Untuk pengembangan zona pariwisata yang ada di Kecamatan Pulau Ternate, bisa dilihat datanya. Ini ada dibagi menjadi dua wisata. Fasilitasnya ada untuk wisata pantai, pertama ada keindahan panorama alam, kawasan konservasi, penyu dan terumbu karang. Yang ketiga ada wisata laut. Dan untuk wisata selam ada snorkeling dan juga diving. Dan ini adalah peta administrasi Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dan untuk garis merah ini ialah wilayah yang kami ambil. Dan untuk potensi yang akan dikembangkan ialah ada konservasi terumbu karang, konservasi penyu, diving, dan juga dermaga. Inilah kita sebaran objek wisatanya masing-masing seperti gambar. Dan sebaran objek wisata yang sudah dikembangkan. Untuk yang A, objek wisata yang berpotensi dikembangkan. Untuk gambar B, untuk daftar hewan. Ini terlihat sebagai berikut. Dan untuk salah satu pengembangan kawasan konservasi ialah konservasi penyu di pesisir pantai di Komolamo. Ada sebuah tempat penangkaran penyu. Nasi ini adalah untuk menipiskan telur penyu di lingkungan yang terlindung untuk meningkatkan angka keberhasilan. Selain itu, untuk menarik wisatawan yang berminat pada ekowisata sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan untuk mengedukasi kepada wisatawan dan masyarakat semakin memahami pentingnya penyu dan konservasi laut. Di sekitar konservasi ditemukan beberapa jenis penyu seperti penyu lekang, penyu hijau, penyu sisik, dan juga penyu belimbing. Ini untuk wilayah daerahnya dan juga gambar untuk konservasi penyunya. Yang kedua, ada pengembangan kawasan konservasi terumbu karang. Dalam pengembangan kawasan konservasi terumbu karang ini adalah untuk melindungi terumbu karang sebagai habitat utama bagi berbagai spesies laut, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya konservasi terumbu karang, mengembalikan kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, menjadikan kawasan konservasi sebagai daya tarik wisata bawah laut untuk aktivitas seperti snorkeling dan diving. Dan ini untuk gambarnya untuk konservasi terumbu karang. Dan ini adalah parameter untuk terumbu karang. Di sini ada 8 jenis terumbu karang dan masing-masing memiliki bobot. Kesesuaiannya pada tingkat jumlah yang ada pada terumbu karang tersebut. Sebagai data berikut. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Amian. Setelah di sini saya akan melanjutkan dari Frederikus Henry. Di sini ada snorkeling dan diving. Untuk parameternya di sini untuk kecerahan perairan itu bobotnya 5, untuk tutupan komunitas karang itu bobotnya 5,
Untuk jumlah geofrom itu bobotnya 3, jumlah spesies ikan karang bobotnya 3, kecepatan bobotnya 1, arus kedalaman bobotnya 1. Untuk kategori indeks kesesuaian wisata selam, untuk lokasi Kalumata itu IKW-nya 58,14, untuk lokasi Palazawa IKW-nya 61,37, untuk Taman Nukila 66,2, untuk Tobololo 60,22, untuk Sulamanda itu 57,31, untuk Jikomalamo 68,4. Untuk kategorinya cukup sesuai untuk S2, sesuai besaran S3. Untuk pengembangan dermaga di pesisir Kecamatan Pulau Ternate, pengembangan dermaga di Pantai Jikolamamo memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata bahari, terutama kegiatan snorkeling dan dipping. Dermaga yang direncanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aksesibilitas wisatawan dan pelestarian ekosistem laut. Salah satu langkah penting adalah membangun dermaga yang ramah lingkungan, seperti dermaga apung yang dapat mengurangi dampak langsung terhadap terumbu karang dan dasar laut. Dermaga apung juga memiliki wisatawan untuk lebih mudah mengakses perairan tanpa merusak ekosistem bawah laut yang sensitif. Di sini ada pengembangan dermaga di pesisir Pantai Jikolamamo. Untuk gambarnya ada 3. Untuk parameter lingkungan, untuk parameter suhu, salinitas, kecerahan, dan arus di Pantai Jikolamamo itu untuk suhu 30, untuk salinitas 30, untuk kecerahan 100, untuk arus 0,59. Di sini ada menentukan penilaian kesesuaian kawasan konservasi, bisa dilihat di sini. Simpulan. 1. Pantai Jikolamamo memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari dengan keindahan alam dan kekayaan ekosistem laut. 2. Infrastruktur wisata masih minim sehingga perlu pengembangan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. 3. Konservasi lingkungan diperlukan untuk melindungi terumbu karang dan habitat penyu dari aktivitas manusia. 4. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Untuk saran, untuk yang pertama itu bangun dermaga ramah lingkungan dan fasilitas wisata dasar. Untuk yang kedua, untuk menetapkan zona konservasi dan edukasi masyarakat tentang lingkungan. Untuk yang ketiga, batasi jumlah wisatawan untuk mencegah over turis. Untuk yang keempat, kembangkan aktivitas wisata alternatif berbasis edukasi dan ekowisata. Untuk yang kelima, tingkat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademis. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.